Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori koneksi antar materi. Di sini seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Jadi, seorang siswa yang melakukan sesuatu kenakalan atau mungkin sebuah aksi nyata yang berbentuk positif, dia pasti memiliki alasan untuk melakukan tujuan tersebut, melakukan tindakan tersebut. Begitu pula dengan perilaku siswa. Sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, serta tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ketika guru sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah menerapkan disiplin positif. Selama ini, disiplin dipahami sebagai tindakan yang membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Nah, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Saya rasa kita perlu mengulas kembali tentang peraturan dan penerapan disiplin. Apakah anak tersebut menerapkannya sesuai dengan keinginannya sendiri atau dari dorongan intrinsipnya, atau hanya takut karena ada hukuman nanti yang akan diterima. Di sini menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini yang ideal, jadi motivasi anak yang ideal itu adalah yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang diyakininya. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan kedisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan biasa disebut motivasi eksternal.
dan hal tersebut tidak akan bertahan lama karena sifatnya hanya insidental pada saat itu. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Barangkali itu pula yang menyebabkan bangsa kita kesulitan dalam membentuk karakter masyarakat. Contoh kecilnya seperti budaya antri, menaati aturan lalu lintas dan menaati kebersihan. Contohnya buang sampah itu tidak pada tempat yang tepat. Nah, itu belum bisa menjadi karakter. Karena kita pun juga sering menemui ada orang yang naik sepeda motor itu tidak taat pada lampu lalu lintas. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang tiga, yaitu siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai juga tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin sebagai siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri menurut Ki Hajar, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal datang dari dalam diri siswa tersebut, atau kita sebut dengan motivasi internal. Dapat diwujudkan dengan restitusi. Yang dinamakan restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tetapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan yang ada di dalam kelas. Nah, hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol. Posisi kontrol yang tepat dan posisi kontrol guru yang terbaik saat ini adalah menjadi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau menstabilkan identitas. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut, atau bisa disebut dengan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, siswa diingatkan kepada keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas. Dan jawabannya datang dari siswa sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi atau menanyakan keyakinan. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturannya. Jika siswa bersalah, sebenarnya gampang saja menurut mereka meminta maaf, kemudian menjalankan hukuman yang ditakdirkan. Siswa pun akan menuruti kemauan guru. Dengan seperti itu, seolah masalah selesai. Akan tetapi, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat penyemai bumi kebudayaan. Jadi kebudayaan itu dibentuk dari kebiasaan dan akan menjadi karakter. Diharapkan dampaknya akan lama atau jangka panjang. Pendidikan sejatinya
baik, yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan, yang memiliki kemerdekaan jiwa. Bukan hanya untuk generasi yang patuh pada tekanan dan aturan, tetapi jika mengendaki siswa patuh pun mereka mengatur keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan aturan yang guru atau sekolah paksakan. Oleh karena itu, restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan jasa, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Nah, dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam hidup kita. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak paparan saya dan insya Allah bermanfaat dan dapat dilaksanakan budaya positif di sekolah dan di rumah. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah, yaitu sebagai tugas guru penggerak di modul aksi nyata 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak paparan saya. Insya Allah bermanfaat dan dapat dilaksanakan budaya positif di sekolah dan di rumah. Sampai jumpa lagi.